Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizky. Dalam video ini aku akan menjelaskan bagaimana pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Android. Nama aplikasinya itu adalah Wallet. Nah, aplikasi ini akan berguna bagi kalian dalam mengelola keuangan pribadi kalian, terutama bagi kalian anak kuliahan ataupun yang sedang bekerja. Tapi jangan khawatir, ini juga bisa digunakan untuk anak kalian yang masih dari bangku sekolah. Oke, sebelum kita ke tutorial penggunaan aplikasi ini, aku akan memberitahu kalian apa aja manfaat yang akan kalian dapatkan jika kalian menggunakan aplikasi ini. Jadi yang pertama adalah mempermudah dalam menyusun perencanaan keuangan agar menjadi lebih baik. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi ini akan mempermudah kalian dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran uang kalian. Dengan begitu, kalian akan mengetahui berapa pemasukan dan juga pengeluaran kalian dalam kurun waktu tertentu, misalkan seperti per minggu, per bulan, ataupun per tahun. Dan kalian juga akan bisa menyusun anggaran nantinya untuk kalian sendiri. Nah, mungkin kalian bingung, anggaran ini apa? Jadi anggaran ini, kalian itu menyusun berapa pengeluaran kalian dalam kurun waktu, misalkan sebulan lah. Nah, kalian memiliki uang itu sebesar 1.500.000. Nah, dalam kurun 1 bulan ini, kalian akan memakainya untuk kebutuhan yang kalian perlukan. Seperti misalkan 800.000 untuk makan, 500.000 untuk kos-kosan, dan 200.000 sisanya untuk kalian tabungkan. Intinya kurang lebih seperti itu, sehingga nantinya 1.500.000 ini memenuhi untuk kebutuhan kalian selama 1 bulan itu. Yang kedua, kalian dapat menghemat pengeluaran yang dikeluarkan. Nah, dengan aplikasi ini, kalian dapat tahu apa saja yang akan kalian beli atau keluarkan uangnya kalian untuk suatu hal. Jadi, kalian bisa memprioritaskan kebutuhan kalian ketimbang keinginan kalian. Seperti halnya kalian misalkan kebutuhan kalian hari-hari adalah makan, minum, bensin, listrik, air. Itu adalah kebutuhan kalian yang memang perlu saat itu juga. Tapi kalau misalkan keinginan, itu adalah misalkan kalian tertarik ternyata ada seperti diskon tertentu, misalkan baju, make up, ataupun ternyata ada diskon voucher game gitu kan. Kayak cowok-cowok mungkin tertariknya seperti skin Mobile Legend ya, kita anggap kayak gitu, skin Mobile Legend ataupun skin di PUBG. Nah, itu akan jadi ketertarikan masing-masing, tapi itu adalah keinginan, sehingga kalian sebisa mungkin tahan pengeluaran kalian untuk hal-hal seperti itu, karena itu hanya bersifat sementara, bukan kebutuhan kalian yang seharusnya kalian penuhi. Oke, yang ketiga adalah membuat pengingat untuk pengeluaran anggaran sudah tercapai pada batasnya, karena kita perlu ingat juga kalau misalkan ternyata anggaran yang kita keluarkan itu sudah hampir mencapai batas yang sudah kita tentukan, dan juga bisa kita gunakan ininya untuk pengingat kalau ada hutang ataupun piutang dari orang lain. Oke, itu aja mungkin manfaat yang bisa aku beritahukan. Kita lanjut ke tutorialnya. Oke, bisa kalian lihat pada beranda awal dari aplikasi ini akan seperti ini. Nah, bisa kalian di atas sini, ini adalah akun utama atau akun awal kita apabila kita telah mendaftar pada aplikasi ini. Nah, untuk RP-nya ini adalah jumlah keuangan kita nantinya di akhir saat sudah ditotalkan seluruh pemasukan dan pengeluaran telah kita lakukan pencatatan di aplikasi ini. Kemudian ke bawahnya lagi, ini ada struktur pengeluaran yang dimana nanti akan memperlihatkan berapa pengeluaran dan berapa pengeluaran yang kita lakukan selama kurun waktu tertentu. Yang di sini adalah 30 hari. Bisa juga kita ubah menjadi per hari, per minggu, per bulan, ataupun per tahun. Kemudian ke bawahnya lagi ada tinjauan catatan terakhir, yang dimana nanti di sini akan mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran kita secara detail. Lalu kita akan langsung aja kita mulai. Pertama, kita akan buat tambah akun, sehingga nanti akan ada contoh bagaimana nanti pencatatannya apabila kita memiliki kedua akun pada aplikasi ini. Kita langsung aja tambah akun, kemudian masuk ke manual. Nama rekeningnya misalkan pribadi. Kemudian untuk misalkan kalian ada nomor rekening bank yang kalian punya, kalian bisa coba tulis di sini juga. Tipenya ada banyak banget sini untuk apa aja ini akunnya, entah itu untuk investasi, asuransi, atau mungkin untuk bisnis lah. Kemudian nilai awal nanti akan kita masukkan. Untuk mata uang pastinya Indonesia, warna bebas kalian pilih apapun. Jika sudah, nanti akan terbentuk akun kedua seperti ini. Nah, kita pilih akun yang kedua ini. Oke, langsung aja kita masuk ke catatan pemasukannya. Catatan pemasukan langsung dibuat. Nah, jika kalian sudah masuk ke situ, akan ada 3 pilihan di sini, di mana pemasukan, pengeluaran, dan juga transfer. Untuk yang awal-awal kita akan ada pemasukan terlebih dahulu.
misalkan pemasukan kita adalah 1.500.000 atau uang yang kita miliki saat ini untuk keperluan 1 bulan adalah 1.500.000. Untuk kategori sendiri kita pilih. Nah, di sini kategorinya akan ada banyak sesuai dengan keperluan yang kita gunakan uangnya nanti. Karena tadi adalah pemasukan, artinya kita ke penghasilan. Di penghasilan sendiri pun ada subkategori, ya, di mana nanti subkategorinya nih ada banyak, bunga dividen, ada penjualan, pendapatan, dan lain sebagainya. Karena ini anggap aja ini adalah gaji, kita adalah penghasilan. Dan apabila sudah, kita masuk ke bagian sini. Dan di sini pun ada catatan deskripsi, ya, di mana nanti ini untuk memperjelas terlihat catatan penghasilan ini penghasilan apa gitu kan. Kita tulis misalkan gaji lah, gaji dari kantor. Habis itu nanti untuk tanggalnya sendiri bisa bebas kalian pilih sesuai dengan yang kalian ingat kapan kalian menerima gaji ini. Misalkan itu ternyata pada awal tahun, awal bulan, tanggal 2, kemudian jamnya sendiri bisa disesuaikan. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih simpelnya, itu kalian catat pengeluaran atau pemasukan kalian saat itu juga. Misalkan kalian telah beli sesuatu atau mungkin ternyata kalian ada menerima gaji, langsung catat di aplikasi ini. Karena nanti jam dan tanggalnya akan disesuaikan kapan kalian melakukan transaksi itu. Jadi itu akan sedikit mempermudah kalian. Kemudian untuk tipe pembayarannya sendiri ada banyak, ada tunai, kartu debit, kartu kredit, transfer bank, dan voucher lain sebagainya. Kemudian untuk garansi, ini kalau misalkan kalian ada beli barang dan mempunyai garansi, kalian bisa di sini pilih ada garansi berapa bulan atau berapa tahun. Kemudian statusnya dibersihkan, disesuaikan atau belum jelas. Ini kalau misalkan ke status utang atau piutang. Kemudian untuk ini tambah tempat, ini adalah kita bisa menandai lokasi kita melakukan transaksi ini. Karena ini aku buka di laptop, jadi aku kurang bisa tepat untuk menggunakan di sistem ini. Karena misalkan kita sebagai contoh, nah ini akan kurang tepat banget lokasinya karena di laptop nggak ada GPS. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan HP itu akan akurat banget karena kalian akan memakaikan GPS dan akan menempatkan lokasi kalian di tempat kalian saat itu juga. Oke, untuk lampiran atau stroke ini nanti akan berfungsi untuk kalau kalian memfoto bukti-bukti transaksi yang telah kalian lakukan, terutama kalau misalkan kalian telah melakukan hutang atau piutang dengan orang lain, karena itu akan menjadi suatu bukti valid kalau kalian telah meminjamkan uang kalian atau kalian meminjam uang kalian ke orang lain. Oke, jika sudah langsung centang. Dan jika sudah tercatat nanti akan bentuk seperti ini. Yang uang pribadi bertambah 1.500.000 uang kita saat ini yang kita miliki. Dan di tinjauan catatan terakhir itu sudah ada penghasilan bertambah sebesar 1.500.000. Oke, sebelum kita masuk ke bagaimana pencatatan pengeluarannya, kita akan buat anggaran terlebih dahulu. Karena nanti kita akan menghitung nih, 1.500.000 ini akan kita gunakan untuk apa aja pengeluarannya selama 1 bulan ini, di bulan Agustus. Kita masuk ke anggaran. Oke, karena ini aku udah buat sebelumnya, ini akan aku hapus dulu. Akan aku hapus salah satu aja deh. Oke, aku udah hapus 2 di situ. Nah, kita akan langsung buat catatannya. Misalkan tadi makanan dan minuman. Periodenya dalam per bulan. Kemudian untuk jumlahnya sendiri, misalkan untuk makanan itu 700.000. Kategorinya, nah ini kategori harus kalian sesuaikan. Misalkan untuk makanan dan minuman, ini tepat untuk ini, karena nanti itu akan berpengaruh ke catatan kita. Misalkan kita untuk makanan minuman, nanti akan berkurang di sini juga. Otomatis akan terdata di anggaran makanan dan minuman. Untuk ini rekening kita bisa pilih yang pribadi karena akun kedua. Jangan sampai kalian pilih semuanya karena nanti akun yang pertama dan akun kedua akan tercampur pencatatannya sehingga itu akan sedikit membingungkan. Jika sudah nanti kalian centang di sini dan nanti akan terbentuk makanan dan minuman 700.000. Nah, karena di sini masih ada 1.300.000, berarti masih ada sisa 200.000. Kita pakai lagi untuk misalkan bensin. Periodenya per bulan, jumlah misalkan 200.000. Kategori kendaraan
bahan bakar. Rekening pribadi. Oke, jika sudah, nanti akan tulis seperti ini, dan pas 1.500.000 yang telah kita miliki uangnya. Dan ini adalah yang sudah kita rencanakan untuk apa aja: dana darurat, kos, bensin, makanan, dan minuman. Oke, sedikit penjelasan untuk dana darurat ini apa. Jadi dana darurat itu adalah uang yang kalian sediakan untuk keperluan hal yang tidak kalian duga. Misalkan dalam 1 bulan ini, di bulan Agustus, kalian mengalami sakit, atau mungkin HP, laptop kalian mengalami kerusakan, dan misalkan kendaraan kalian, motor kalian mengalami kerusakan juga. Nah, dana darurat ini digunakan untuk kalian berobat, memperbaiki HP, laptop, dan memperbaiki kendaraan kalian. Misalkan hal itu terjadi. Karena kita tidak tahu apa yang akan nanti terjadi kalau selama 1 bulan itu. Jadi, persiapkan dana darurat ini untuk hal-hal yang di luar dugaan kita. Oke, jika sudah, kita langsung kembali. Dan kita langsung untuk pencatatan pengeluarannya. Pengeluaran misalkan 15.000. Nah, karena tadi kita misalkan untuk makanan minuman lah, kita langsung tandai di sini. Deskripsi, misalkan kita makan nasi goreng, tanggalnya itu pada tanggal 1. Jika sudah, langsung aja kita tandai. Ini untuk yang tempat lampiran bisa kalian isi juga. Untuk misalkan kalian hal-hal yang paling penting lah. Kalau untuk makanan mungkin tidak perlu. Yang paling penting mungkin untuk transaksi dan jumlah besar lah, seperti misalkan bayar kos ataupun utang dengan seseorang. Nah, jika sudah, nanti akan tercatat seperti ini. Struktur pengeluaran pada 30 hari terakhir adalah sebesar 15.000. Dan di sini pencatatannya sudah ada 115.000 pengeluaran kita. Oh ya, ini kita ubah aja di tanggal 2 deh. Oke, sudah. Nah, jika sudah, nanti pada anggaran nanti juga akan bertambah. Nah, pengeluaran kita saat ini sudah ada 15.000. Masih ada sisa berapa ya? 685.000. Oke, kita lakukan lagi transaksinya. Karena pada awal bulan pastinya kita harus bayar kos 500.000 dari uang kita tentukan sebelumnya, perlengkapan rumah, sewa. Kemudian ini sewa kos, menerima pemilik kos. Ini pada awal bulan tanggal 2 juga. Nah, untuk di sini yang misalkan dalam jumlah transaksi yang besar, kalian harus bisa ada tempat ini, kalian tandai tempat kalian melakukan transaksi dan juga lampiran atau bukti kalian telah membayar atau menerima suatu uang dari orang lain. Karena itu akan sangat penting banget kalau kalian melakukan transaksi dalam jumlah besar. Jika sudah, centang dan pengeluaran pun tercatat sebesar 515.000. Dan uang kita pun berkurang menjadi 925.000. Kita lihat lagi anggaran. Anggaran pun juga sama, bertambah sebesar 500.000, dan ini sudah mencapai batasnya. Dan bisa kita lihat, misalkan sudah ada itu mencapai dari batasnya, kita bisa lihat di sini notifikasi pun akan muncul. Hati-hati Anda mendekati batas pembelanjaan Anda pada kos ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya, manfaat dari aplikasi ini, apabila kita sudah mencapai batas dari anggaran yang telah kita buat, nanti akan ada muncul notifikasi dari aplikasi ini, dan itu akan sangat membantu apabila ternyata sudah pengeluaran kita sudah mencapai batas. Jadi kita tidak akan mengeluarkan lagi lebih dari yang sudah kita rencanakan. Oke, kemudian kita tambahkan lagi misalkan untuk dana darurat dan bensin. Dana darurat tadi kita akan rencanakan 100.000. Dana darurat kita pilih sini lain-lain. Dana darurat itu kita tulis di sini dana darurat. Kemudian tanggal 2 juga, karena itu awal bulan, harus sebisa mungkin dana darurat itu kalian sisihkan, atau kalian jangan pakai bukan jangan pakai sih, kalian langsung pisahkan dengan keuangan kalian yang akan kalian belanjakan. Karena dana darurat ini sebisa mungkin di awal bulan kalian langsung pisahkan, karena biar tidak kalian pakai untuk hal-hal yang lain-lain. Jika sudah, ditandain dan akan muncul seperti ini juga. Dan di bagian anggaran pun bertambah juga sebesar 100.000. Oke, kurang lebih untuk catatan pengeluaran dan pemasukan adalah seperti ini.
Kita akan langsung masuk bagaimana kalau misalkan untuk pencatatan utang ataupun piutang. Nah, nanti akan masuk ke sini kita, dan seperti sebelumnya catatan di sini. Nah, di sini saya pinjam, artinya kita meminjam uang dari orang lain. Saya meminjamkan, artinya kita meminjam uang kita ke orang lain. Ini piutang, ini adalah utang. Nah, nanti akan ada dua pilihan di sini, di mana kita pinjam dari orang lain, perorangan, atau pinjam dari bank. Kita buat dari ini aja, simpel aja, dari orang lah. Nah, ini nanti akan ada pilihan. Di sini kita bisa memilih kontak yang ada di HP kita, nomor WA lah. Tapi karena ini aku buka di HP, kita lewatkan aja. Misalkan saya meminjam dari Asep lah. Deskripsinya untuk apa? Misalkan untuk bensin. Rekeningnya pastinya pribadi. Jumlah yang kita masukkan itu sebesar 25.000. Dia pinjam misalkan 25.000 lah dari ke kita. Kita minjam 25.000 lah. Mohon maaf. Nah, misalkan kita pinjam ternyata pada tanggal 3 Agustus lah. Nah, kita janji akan mengembalikannya pada tanggal 5 Agustus. Jika sudah, centang ya buat catatan. Nah, nanti jika sudah tercatat akan jadi seperti ini. Kita berhutang pada Asep 25.000, dan kita lihat di beranda terdapat pemasukan 25.000 di catatan kita karena kita meminjam uang dari Asep untuk keperluan bensin. Dan jika sudah pun kita akan langsung masuk anggaran juga. Bukan anggaran, utang piutang. Oke, kita buat tambah catatan apabila kita berencana untuk mengembalikannya. Sudah berencana untuk mengembalikan uangnya ini. Oke, 25.000, centang, dan nantinya kan sebelumnya tadi di sini di bagian aktif, sekarang dia ditutup. Artinya kita sudah melunasi utang kita ke Asep. Nah, jika kita lihat di sini, uang kita pun berkurang 25.000. Oke, sekarang untuk yang piutangnya, kita misalkan meminjamkan uang kita ke orang lain. Nah, ini yang piutang, tidak lewat. Misalkan kita pinjam dari Asep juga. Deskripsinya itu untuk makan lah. Rekening pribadi, misalkan dia untuk makan pinjam 15.000. Tanggal dia pinjam 4 Agustus, dia berencana mengembalikan tanggal 7 Agustus. Jika sudah, centang, ya buat catatan, dan akan ada muncul di sini lagi. Kita lihat ke beranda. Di beranda pun akan tercatat juga kemarin pada tanggal 4 Agustus tadi sesuai kita catat, dan itu pun berkurang 15.000. Di sini pun bisa kita lihat angka total dari yang kita punya yang tadi awalnya 885.000 berkurang menjadi 870.000. Kita masuk lagi ke utang, kita tambah catatan. Misalkan dia sudah berencana untuk mengembalikan uangnya, kita tulis lagi dan kita centang lagi, dan dia akan ditutup lagi, pindah ke sini ke bagian tutup, artinya dia sudah membayar utang yang uang yang dipinjam, dan uang kita pun kembali lagi menjadi 885.000. Di catatan pun uang kita bertambah lagi, jadi bertambah 15.000. Oke, kurang lebih akan seperti itu bagaimana kita memakai aplikasi ini, bagaimana pencatatan pengeluaran pemasukan, bagaimana pembuatan anggaran, dan utang piutang. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Apabila kalian ada pertanyaan seputar aplikasi ini, silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. See you next time.